Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengasihi-Mu supaya kami bahagia. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui doa dan renungan kali ini, kita diajak untuk merenungkan sejauh manakah kita telah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan tidak hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan sejati. Mari kita membuka hati kita dan merenungkan sabda Tuhan dan mohon rahmat agar semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Urapilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin dibimbing untuk mengasihi-Mu dan menemukan kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai 14. Pada suatu ketika Musa berkata kepada orang Israel, "Hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan tadi, Musa memberikan sebuah pertanyaan kepada bangsa Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Jawaban yang diberikan sangat jelas dan mendalam. Tuhan tidak meminta hal-hal yang berat,
melainkan sebuah respons hati terhadap kasih-Nya yang telah lebih dahulu Ia berikan. Tuhan ingin agar kita menanggapi kasih yang telah Ia berikan kepada kita. Kita diajak untuk mengasihinya. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Mari kita mencoba untuk mengikuti cara seperti yang ada dalam bacaan tadi. Cara mengasihi Tuhan yaitu pertama, dengan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut dalam konteks ini bukanlah ketakutan yang membuat kita gentar, melainkan rasa hormat dan kagum yang sangat mendalam akan kebesaran dan kekudusan-Nya. Rasa hormat ini memotivasi kita untuk tidak mengecewakannya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita benar-benar mengaguminya, maka kita akan menemukan kebahagiaan dalam ketaatan kepada-Nya tanpa merasa terpaksa. Cara mengasihi Tuhan yang kedua adalah hidup sesuai jalan dan ajaran-Nya. Tuhan telah menunjukkan jalan kebenaran melalui sabda-Nya. Hidup menurut ajaran dan jalan Tuhan berarti menjadikan sabda-Nya sebagai kompas dalam setiap keputusan dan tindakan dalam hidup kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus, yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan, bukan jalan yang menyesatkan. Cara yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, mengasihinya dengan seluruh yang ada pada diri kita. Inilah inti dari semua tuntutan Tuhan. Kasih yang tulus kepada Tuhan tidak hanya sekedar ucapan, melainkan sikap hati yang total. Mengasihi Tuhan berarti menjadikannya prioritas utama di atas segalanya. Ini adalah kasih yang membebaskan, yang membuat kita merasa utuh dan penuh. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pengejaran akan hal-hal duniawi, tetapi dalam hubungan kasih yang intim dengan Sang Pencipta. Keempat, cara mengasihi Tuhan yaitu dengan beribadah kepada-Nya. Ibadah yang sejati bukan hanya rutinitas ritual di gereja, tetapi seluruh aspek kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mulai dari pekerjaan, perkataan, perbuatan, hingga pelayanan kita. Semua itu adalah bentuk ibadah yang tulus. Ketika hidup kita menjadi ibadah yang hidup, kita akan merasakan sukacita yang tak tergantikan. Kelima, cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan ketaatan kepada-Nya yang bisa mendatangkan kebaikan. Musa menjanjikan bahwa berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan akan membuat keadaan bangsa Israel baik. Ini adalah janji yang berlaku bagi kita juga. Ketaatan bukan beban, melainkan jalan menuju berkat, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketaatan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai membalas kasih dan ketaatan anak-anak-Nya. Intinya, Musa mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi
adalah milik-Nya. Dengan demikian, respons kita seharusnya adalah hidup yang penuh syukur yang diwujudkan dalam kasih dan ketaatan kepada-Nya. Itulah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga doa dan renungan kita ini sungguh membantu kita untuk lebih dalam mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, kami mohon bimbinglah kami setiap hari agar kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Singkirkanlah segala godaan dunia yang seringkali menjauhkan kami darimu. Ajarlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk taat pada jalan-jalan-Mu, agar kami menemukan kebahagiaan sejati di dalam-Mu. Ya Bapa, kami mohon penuhilah hati kami dengan rasa takut dan hormat kepadamu, sehingga kami selalu berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan kami, dan hidup kami menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini dan mengabulkannya. Engkaulah Bapa kami yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas doa dan renungan hari ini yang telah menyegarkan dan menguatkan kami. Engkau telah mengingatkan kami akan panggilan mulia untuk mengasihi dan melayani-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin tekun dan giat untuk mengasihi-Mu dengan seluruh yang kami miliki dalam hidup kami. Semoga dengannya kami dapat memperoleh kebahagiaan sejati yang hanya kami peroleh dari-Mu. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.